semester akhir, semester 4. Nilaiku bener-bener terjun payung. Gimana kalau aku gak masuk hukum UI? Apakah aku gagal atau gimana? 3, 2, 1, 0, aku masukin semuanya, set, gagal. Yes! Kembali lagi di Ruang Guru, bimbingan belajar nomor 1 terbesar, terlengkap, dan terbukti di Indonesia. Kini hadir di ratusan kota dengan pengguna lebih dari 40 juta online dan offline. Nemenin teman-teman semuanya untuk sharing banyak hal. Sebelumnya kenalin, aku Ruben Doni, your host. Kita akan mendengar cerita dari 2 orang alumni pengguna Ruang Guru yang berhasil masuk di jurusan bergengsi, yaitu Fakultas Hukum di Universitas Indonesia dan juga Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada. Dan dua-duanya lolos jalur SNBP. Luar biasa. Kira-kira seperti apa perjuangan ceritanya? Langsung saja kita akan sharing bersama Atala dan juga Salsabila. Halo Atala, Salsabila. Aku minta kalian masing-masing perkenalkan diri dong, asal SMA dan lulusnya di mana dan Brand Academy cabang mana. Dari Sesa dulu. Oke, hai teman-teman. Kenalin, nama aku Sesa. Yes. Aku asal dari Semarang. Semarang. Ya, aku berasal dari Brand Academy Banyumanik Semarang. Terus saya sudah diterima di Universitas Gadjah Mada Fakultas Hukum. Asal SMA kamu dari mana, Sesa? SMA Negeri 4 Semarang dong. SMA Negeri 4 Semarang, bangga nih punya Sesa. Kalau Ata dari mana, Ta? Cerita dulu. Halo semua, aku Atta, aku dari SMA Negeri 81 Jakarta. Aku berasal dari Brand Academy Duren Sawit, Jakarta Timur. Salam kenal semuanya. Dan udah keterima di FH. Dan keterima di FHUI. Luar biasa. Dari seorang Sesa dulu. Cewek, wanita, tapi Kak Ruben, aku mau hukum. Kenapa Fakultas Hukum? Awalnya bukan Fakultas Hukum yang aku mau. Apa? Akuntansi atau manajemen. Oke. Ekonomi ya rananya. Unik nih ya. Abis itu banting setir ke Fakultas Hukum. Oh wow. Kalau misalnya Atala, kenapa hukum dan kenapa UI? Silakan. Aku tuh kurang lebih sama, jadi Ya. aku suka banget sama menganalisa kasus kan. Terus habis itu PKN tuh belajar pasal-pasal, Ya. ketidakadilan semacamnya. Aku tuh sangat antusias mendengar hal tersebut gitu. Terus pendorong kenapa harus UI, sebenarnya kakekku hukum UI dan mamahku juga hukum UI. Oke. Jadi mungkin emang turun-temurun gitu kali ya, jadi aku generasi ketiga. Yes. Kalau misalnya kita lihat di sini kan ngelihatnya nih, wah udah lulus UI, UGM, hukum, keren, happy, sukses. Tapi nggak banyak orang yang tahu kisah tragis, kisah perjuangan, keringet, sampai mungkin ibaratnya nggak bisa buka sosial media gitu ya, supaya fokus. Kalau dari Atala dulu, Atala apa sih perjuangan kamu biar dicontoh sama orang-orang yang saat ini sedang meraih mimpinya? Oke, jadi teman-teman semua aku di sini mau sharing. Sebenarnya aku tuh kalau misal SMA itu, karena kan kita angkatan pandemi ya, Betul. Obviously kita di dalam kamar, terus habis itu berhadapan dengan komputer dan gadget lain-lain lah. Terus dengan dorongan teman-teman, tak, yuk main yuk. Jadi akhirnya kita main terus nih, terus kadang-kadang absen. Gue titip absen ya, gitu. Demi main game. Dan akhirnya nilaiku tuh nggak terlalu bagus ya. Sehingga aku agak down di situ. Terus habis itu juga semenjak kelas 12, aku itu sempat overthinking karena kayak gimana kalau aku gak masuk hukum UI? Apakah aku gagal atau gimana? Kalau Sesa ada nggak sih titik terendahnya yang bikin kayaknya, aduh, gue menyerah aja deh. Ada itu waktu aku kelas 10. Itu online semuanya. Terus udah ngerasa udah nggak mau sekolah. Apa ini sekolah? Apa ini? Ya, karena sekolahnya online. Jadi kita kayak main sama teman kita pun kita anggap kayak ya Allah nggak mau. Terus habis itu udah udah nggak mau sekolah, bukan nggak mau sekolah yang bener-bener nggak mau tuh bukan, cuman udah kayak malas buat nanggepin gurunya gitu loh Kak. Nggak ada motivasi belajar lagi. Iya, nggak ada motivasi belajar. Abis itu aku ikut organisasi, di situ udah agak membangun buat ya aku harus sekolah biar bisa ketemu teman-temanku. Awalnya itu bukan buat bangun nilai tapi buat ketemu teman-temanku. Kelas 11 semester akhir semester 4. Nilaiku bener-bener terjun payung. Terus habis itu
aku mikir lagi di sana banyak yang mau undip itu selain aku, di sana banyak yang mau sekolah, banyak yang mau kuliah selain aku, masa aku harus kayak gini sih. Terus habis itu pas semester 5 aku udah sadar, udah tobat. Udah tobat. Aku ambis di situ kelas 12 semester 1 aku ambis sampai titik puncaknya aku dapat peringkat 2 di kelasku. Yang awalnya dari kelas 10 tuh nggak masuk 10 besar, terus habis itu kelas 12 bener-bener udah sadar, udah tobat, langsung tiba-tiba meroket teman-teman saya, Ses, ini kamu. Tapi yang aku lihat dari keduanya ini kamu punya lingkungan yang tepat ketika kamu ambis, ya, yaitu adalah Bimbel Brain Academy di Ruang Guru Learning Center. Sebelum aku tanya kenapa pilihnya Brain Academy atau BAC, kalau Sesa sendiri tahu Brain Academy kapan dan kenapa akhirnya memutuskan untuk ikutan bimbel? Karena pas kelas 11 akhir sih kayak udah penerimaan rapat lihat nilai, astagfirullahaladzim. Terus kelas 12 kayak aku harus masuk PTN, aku gak mau UTBK, Aku gak mau tes. Iya, aku gak mau tes. Terus itu ngejarnya di semester 5, scroll langsung loh, kayaknya aku tahu deh ini apa, Ruang Guru. Terus aku konsultasi sama mamaku. Kalau bimbel yang gini gimana ya, terus habis itu mama bilang bimbel yang memang tertarik sama kamu sendiri, maksudnya bukan yang harus dituntut. Jadi kalau mau belajar tuh kesadaranku sendiri. Nyaman dan gak ada paksaan. Iya, biar materinya juga masuk ke otak. Habis itu mamaku saranin kalau memang mau bimbel harus bimbel yang bener, gak usah bolos gitu. Karena udah bayar. Iya, karena udah bayar. Terus kalau bolos udah gak usah bimbel, aku digituin Kak. Karena aku takut gak dapet kuliah sama takut dimarahin mama ya. Terus dari situ aku bener mantepin di Ruang Guru karena memang aku kelas 7 sampai kelas 11 itu udah pakai Ruang Guru dan aku memang tertarik sama cara penyampaian MT-nya, terus fitur-fiturnya aku tertarik juga, apalagi di Ruang Guru yang offline, Brain Academy kan ada klinik PR. Betul. Nah, aku suka banget sama klinik PR. Tuh. Kalau Ata kenal Ruang Guru, kenal Brain Academy dari apa? Dan kenapa akhirnya ya udah Brain Academy? Karena kita udah tahu nih, Jakarta Timur ini bimbelnya banyak banget gitu. Coba diceritain Tak, perjalanan ke tahu Brain Academy. Oke, jadi awalnya tuh ada namanya kayak Brain Academy, kayak Ruang Guru visit ke sekolah-sekolah gitu kan. Oh, visit school ya. Iya. Terus habis itu ada yang namanya Kabintan, shout out buat Kabintan yang udah ngenalin aku ke semua ini. Kabintan tuh kayak ngasih tahu ini buat SNBP tuh rasionalisasinya begini-begini. Di situ aku kayak tertarik. Yep. Ini bimbel apa sih kok fiturnya lengkap banget ya gitu. Akhirnya aku sempat hiatus dari dia karena aku punya bimbel sebelumnya. Yep. Dan akhirnya aku mikir kayak aku udah nggak cocok nih sama bimbel sebelumnya. Akhirnya aku coba kontak lagi. Terus habis itu dia bilang kayak, oh iya ada bedah kampus di Ruang Guru yang alumni datang itu loh Kak. Nah di situ aku kayak tertarik banget. Terus pas masuk dijelasin tuh secara rinci, ini passing grade untuk ini. Kamu rasionalisasinya ke sini. Dan sharing dengan alumni Brain Academy Ruang Guru yang datang itu sangat memotivasi aku gitu. Dan akhirnya aku merasa kayak ini bimbel udah kekinian, fiturnya lengkap. Akhirnya kayak daripada bimbel yang sebelumnya yang agak tua gitu. Akhirnya aku kayak, "Mah, mau dong bimbel di sini." Mama sempet kayak komitmen issue karena kan bimbel sebelumnya udah dibayar kan. Dan aku jujur aku suka bolos kalau urusan bimbel. Akhirnya aku komitmen dan akhirnya dibolehin deh masuk ke Brain Academy Ruang Guru. Bedanya apa sih Brain Academy sama bimbel kamu yang sebelumnya sampai kamu rela udah bayar? Enggak, gue pindah karena gue nggak cocok sama yang sebelumnya. Ceritain dong. Jadi bimbelku yang lama itu modelnya tuh kayak bimbel-bimbel yang tua gitu loh. Bimbel pada umumnya kali ya? Bimbel iya pada umumnya yang masih generasi old school kali ya Masuk, bahasanya. belajar, vibes-nya kayak sekolah. Betul, dan bangunannya pun kayak apa ya, jadul banget gitu loh, nggak estetik kali ya. Nah di situ aku kayak bosen ya. Kok belajarnya nggak kayak dulu lagi deh. Dulu pas aku SD kayak seneng banget, terus sekarang kenapa kayak vibes-nya kayak dulu sekolah jadi 2 kali gitu. Terus habis itu aku ngeliatkan fitur-fiturnya Ruang Guru tuh terintegrasi banget tau Kak. Kayak dari Robo Guru, terus habis itu pemesanan MT buat klinik PR gitu kan. Itu udah membangun semangat buat masuk bimbel lagi gitu. Kayak aku punya semangat kayak aku harus ngejar nih, kalau misal nggak bisa undangan,
setidaknya harus UTBK. Dan gimana cara aku UTBK? Aku harus belajar ekstra. Tapi kalau misal aku gak nyaman dengan bimbelku sebelumnya, aku harus ganti bimbel nih dengan lingkungan yang lebih suportif ke diriku gitu. Jadi akhirnya aku masuk ke Brand Academy. Dan juga bimbelku yang sebelumnya itu ruang kelasnya agak sedikit kali ya. Jadi kayak kita berfokus pada satu materi, bukan lanjut yang drilling banget gitu. Dan akhirnya ketika masuk Brand Academy, lingkungannya sangat kompetitif. Dan aku suka kompetitifnya itu loh. Jadi ya ruang guru bisa dibilang kayak pilihan tepat buat orang yang kompetitif dan ingin lingkungan yang suportif gitu. Ya aku dengar caranya Brand Academy itu ningkatin kompetitif dari pelajarnya ada Star Champ ya. Itu apa sih maksudnya Star Champ itu? Jadi Star Champ tuh kayak misalnya nanti kita setelah materi, setelah disampaikan materi sama MT-nya, nanti kita bakal dikasih soal random. Oke, soal random. Ya. Kayak kuis-kuis ala-ala gitu ya. Kayak gitu-gitu. Terus nanti yang bisa jawab itu dikasih Star Champ. Oh, dikasih poin khusus. Dikasih poin khusus. Jadi itu kan kayak masa nama kok di bawah sih, jelek banget. Nanti kita bakal kayak berlomba-lomba buat ngehasilin poin lebih tinggi kan. Jadi itu bantu banget sih. Tapi kalau misalnya fasilitas yang menurut kalian ini ngebantu banget nih buat gua masuk FHUI dan UGM di Brand Academy apa? Kalau Sesa apa? Ada klinik Kan, PR. klinik PR. Ya, udah aku mention tadi Ya, kenapa klinik klinik PR? Karena jadwalku yang kelas 12 itu kadang bentrok-bentrok sama peralihan organisasi. Kadang tuh sehari 2 kali tuh nggak masuk ke les. Jadi aku harus punya backingan sendiri buat ngejar materi. Aku pesen klinik PR karena memang jadwalnya itu bisa aku yang tentuin sendiri. Jadi jadwalnya bisa aku tentuin sendiri, mapelnya bisa aku tentuin sendiri, MT-nya bahkan aku bisa nentuin sendiri. Itu yang bikin kayak, ini fitur gak boleh disia-siain. Selain klinik PR? Ada lagi sih, Apa? drill soal atau Drill TO. soal. Cuman ngerjainnya di TO 20 ke atas itu udah susah itu banget, udah aku susah. mentok 4,5. 20 ke atas, tryout 20 ke atas tuh udah kayak Kayaknya bukan soal TO ya, soal olimpiade ilmiah udah ya. pengen nyipas otak aja Ya. Kak. Tapi memang itu standarnya tinggi banget sih Kak. Jadi kita diminta dan dituntut buat kamu harus bisa. Kamu harus punya target skor yang tinggi, makanya soalnya susah. Itu bener-bener kayak ngebantu banget dan ada beberapa soal yang muncul di US-ku. Kalau Ata, apa fitur di BAC yang menurut kamu ini gua banget nih, bantu gua banget nih? Pertama-tama itu aku tertarik juga karena fitur ini sih Kak, namanya rasionalisasi ya. Rasionalisasi itu fitur apa itu? Fitur dari aplikasi Ruang Gurunya sendiri yang memperhitungkan berapa peluang kita untuk SNBP ini gitu. Jadi kayak bantu banget aku buat nyusun strategi SNBP gitu loh Kak. Terus habis itu kan yang buat aku tertarik kan. Kemudian habis itu ya kurang lebih ada klinik PR juga karena selain fleksibel kita bisa request teachernya siapa. Dan senyamannya kita juga, waktunya pun fleksibel gitu. Selama kita request di hari yang tepat mungkin ya. Terus habis itu ada mungkin teman-teman juga kenal RoboGuru kali ya. RoboGuru itu sangat membantu karena foto, upload, jawaban. Foto, upload, jawaban, betul banget. Dan nggak cuma jawaban doang teman-teman, tapi juga ada penjelasan dari tutor yang ada di RoboGurunya sendiri. Dan tutornya itu juga verified, jadi kita semakin yakin nih, semakin pede. Perubahan nyata apa yang sudah kalian alami? Boleh nggak? Coba dong, saya sama Ata kasih lihat dong rapor terakhirnya semester 5. Coba semester 5. Nah, coba aku lihat Sesa dulu ya. Sesa 94, 95, ya Allah, 96, Masya Allah. Aduh. Coba Tak, liatin ke kamera Tak, luar biasa. Ini nilainya sih ngeri-ngeri semua, pantes di SNBP nih optimis gitu ya. Aku dengar ada pengalaman yang sangat unik dan menarik di detik-detik pengumuman keterima di SNBP jam 3 sore waktu itu ya. Gimana tuh ceritanya? Jadi pas waktu jam 3-nya persis. Itu kan memang MT-nya buat istirahat dulu. Maksudnya yang mau ngebuka silakan ngebuka dulu. Boleh deh, buka dulu deh. Ya, kan karena aku anaknya udah kayak nggak mungkin masuk. Nilaiku aja kayak gini. Aku udah kayak gitu. Habis itu HP-ku ting-tung ting-tung. Ting-tung ting-tung kayak gitu. Notifnya tuh kenceng banget. Jadi kayak ngebuka. Terus habis itu sekarang itu masih deg-degan. Aku ngebuka HP itu kayak deg-degan takut ada yang tanya, "Ses, kamu keterima apa enggak?" Kayak
kalau ada pertanyaan itu serasa horor banget tau Kak, waktu detik-detik itu. Terus itu pas buka handphone, ternyata Kak Nuhe itu kakak asuh aku di Brain Academy. Terus diucapin, Sesa selamat ya, kayak selamat apa ini? Selamat apa ini? Apa ini? Aku buka chatnya, biru, aku langsung kayak, hah? Aku nge-freeze kayak, hah? Aku sampai kayak, ini bener gak? Apa ini editan ya? Aku tanya Salsa, ini bener gak? Terus itu Salsa kayak, Ses, biru. Kayak, oh jadi mereka yang Kanuhe ini ngebukain dulu? Iya, biar kita nggak. Iya. Terus kayak, kita bener-bener kayak, hah? Ini biru. Ini masih kayak, ini biru. Terus kayak aku keluar kelas, Kak Dina! Teriak gitu. Aku lolos. Enggak bilang aku lolos. Kak Dina, terus Kak Dina datang, ya Allah, selamat. Oh, udah tahu. Ya, kayak gitu. Luar biasa. Kalau Atta, gimana kisah menariknya? Aku tuh manifesting selalu, hahaha masuk UI. Hahaha masuk UI. Itu motoku. Dan pas aku mau buka, itu kan sekitar jam 2-an lah ya. Aku langsung intensif kayak doa, baca Al-Quran, sholat gitu. Oh berarti di rumah bukanya ya? Berarti iya di rumah. Terus? Aslinya teman-teman pada buka di BAC. Betul. Cuman aku kayak, kalau misal bukanya depan teman-teman, terus gak masuk, malu gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Oh, anaknya insecure banget nih. Iya. Karena udah ambis banget, udah optimis nih. Udah optimis buat masuk, kalau misal gak masuk kayak, ya gagal gitu. Akhirnya aku berdoa, detik-detiknya 4, 3, 2, 1, 0, aku masukin semuanya, set, gagal. Gagal login. Oh, Teman-teman di grup udah pada nanya, woi pada lolos kah gitu kan. Terus tiba-tiba ada notif dari mama, alhamdulillah ya Kak, udah gitu doang. Terus pas aku buka, maba UI. Gitu. Atala dan Salsabila sungguh menginspirasi kisah mereka berdua, dan hebatnya mereka berdua dua-duanya masuk jurusan hukum UI dan UGM lewat SNBP berdasarkan prestasi. Terima kasih untuk Atala, Sesa, terima kasih. Terus semangat, jangan patah menyerah. Kita tunggu 4 tahun, 3,5 tahun di Balairung dan di UGM ya. Kalian udah lulus. Terima kasih udah sharing. Semoga buat semua adik-adik yang masih penasaran tentang Ruang Guru Learning Center dan paket belajar Brain Academy, berapa harganya, keren gak sih? Emang bener semilenial itu? Nih, lihat info lengkapnya. Coba di screenshot dulu, di screenshot. Ayah bunda udah? Mantap. Dan aku langsung ajak semuanya untuk bisa datengin Ruang Guru Learning Center terdekat. Mumpung ada kelas trialnya gratis. Karena kini Ruang Guru hadir di ratusan kota di Indonesia. Dekat banget dari rumah kamu. Mumpung banget nih menyambut tahun ajaran baru 2023-2024. Ruang Guru lagi ngadain gebiar promo gede-gedean. Diskon lebih dari 1,5 juta rupiah. Tapi maaf banget, kuotanya terbatas. Sekarang juga ke Brain Academy terdekat. Kalau nggak, nyesel kehabisan. Terima kasih buat adik-adik semuanya, ayah bunda telah menyaksikan. Semoga ini jadi inspirasi untuk kalian semuanya. Ruben Doni, Atala, Sesa pamit. Dadah.